Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bertemu lagi, dan lebih alhamdulillahnya lagi ada yang akikah ya. Waduh, ada yang akikah tadi. Orang mau makan aja, kalau nggak dilihat dari awal makanannya udah siap apa belum, kejebak kan. Apalagi orang mau sholat, makan aja dengan tidak konsentrasi itu akhirnya dapatnya kerupuk. Ya, bagaimana kalau sholat kita tidak konsentrasi dan tidak khusyuk? Ya kan? Dapatnya apa kira-kira gitu? Tapi gak, ya masih dapat gitu, masih dapat. La ilaha illallah. La maksuda illallah. La matluba kan? Matolaba illallah. Iya kan? Iya. Terus? La? Hah? Mahbuba. Bil haqi ya? Bi haqi. Ila? Hah? Oh, fil wujuda. Wujuda ila? Nah, bayangin tuh, dahsyat banget tuh. Dahsyat banget nih. Kalimat sependek itu ya, maknanya begitu luas. Ini terjemahan dari ilahi anta maksudi, gitu loh. Lah kita bisa ini la ilaha illallah, la maksuda ila duit, gitu ya kan? Terus la matluba ila duit, la mahbuba ila cewek. Asli ini yang kita jalani selama ini masih ini. La maksuda, tidak ada yang saya tuju ya, kecuali hanya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu hanya ini, gitu loh. Kesampingkan semua. La matluba, tidak ada yang saya kejar, yang saya cari, yang kepengin saya dapatkan kecuali Allah. Terus tidak ada yang saya raih kecuali cinta saya hanya kepada Allah. Nah, 3 dari ini keluarnya apa? 3 dari ini keluarnya apa? 1, 2, 3 dari ini keluarnya ridho. Ridho Allah keluarnya. Gitu. Jadi muaranya di sini. Nah, ini bisa dapat nih. Ini duit ini sama ini nih. Ya kan? Ini dapat kalau Allah sudah sampai ke ini, kalau sampai ke ridho. Nah itu loh. Kalau prosesnya benar, gitu loh. Karena orang beriman itu dinilai yang pertama imannya, yang kedua prosesnya, proses pencapaiannya, proses pencapaian kepada maksud, proses pencapaian kepada yang akan didapat, dan proses sampai kepada pengungkapan. Nah sholat ini jabaran dari ini semuanya secara praktis. Gitu loh. Nah kalau begini berarti sholat itu sebetulnya sebuah capaian kerja apa bukan? Hah? Iya. Iya kan? Iya. Sebuah capaian kerja yang panjang, gitu loh. Apalagi kalau disebut dengan khosikun, panjang. Gitu. Jadi kesiapan kita untuk menerima konsekuensi kita mengakui tidak ada Tuhan yang kita patuhi, tidak ada Tuhan yang kita sembah, tidak ada Tuhan yang kita abdi, tidak ada Tuhan yang kita cari, tidak ada Tuhan yang kita cintai, hanya Allah. Maka konsekuensinya kita harus gitu. Tadi ada menarik khotbah tadi, yang menarik khotbah sampai saya mau nggak jadi sholat ya. Jadi begini khotbahnya. Kita manusia beriman, kesampingkan dunia gak penting. Gitu. Yang penting itu kita menuju Allah. Saya bingung, menuju Allahnya pakai apa? Ya, menuju Allahnya pakai apa ya? Padahal Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan khalifatul fil ardh. Artinya ini lapangan bermainnya untuk mencapai Allah, itu di sini lapangannya. Gitu loh. Makanya saya bilang akhirat nggak usah diagendakan, nggak usah dihitung gitu loh. Karena kalau kamu di sini benar, pasti pencapaiannya benar semuanya, masih kesininya benar. Kalau keriduannya benar, berarti buahnya
Kalau dari ridho akan turun pencapaian dunia, terus ini pencapaian dunia, maka akan turun lagi nih pencapaian akhirat. Ridho kal jannah, surga. Dua tahapannya jelas banget tuh, tahapannya. Jadi kalimat la ilaha illallah punya makna yang sebegitu aplikatif gitu. Bisa dilaksanakan oleh semua orang yang bisa memahami, bahkan orang kafir pun, orang yang tidak Islam pun bisa. Karena apa? Karena Quran itu pertama kali turun kepada siapa dulu? Ayo saya tanya, Quran pertama kali turun kepada siapa dulu? Kepada orang kafir, kepada orang Islam? Kafir. Waktu Nabi Muhammad terima Quran itu, orangnya udah ada yang Islam belum? Belum kan? Belum. Tapi Sayyidina Umar itu begitu baca ayat, adiknya baca surat Toha, gitu kan? Langsung artinya orang kafir pun bisa memahami Al-Quran, gitu loh, bisa. Nah, yang Islam nggak paham itu keterlaluan. Bukan Qurannya yang sulit, yang belajarnya malas. Jadi kalau sampai orang Islam tidak bisa memahami Al-Quran, itu keterlaluan sekali. Tapi juga nggak apa-apa, karena kan harus ngurusin anak istri segala macam kan. Tapi sebisa mungkin. Ini tadi saya menarik ini dulu ingat saya di Sanawiyah ini pelajarin ini, saya belum dengar lagi. Kita masuk di bab terakhir ya. Bab terakhir apa namanya? Sholat. Jadi sholat yang terakhir bacanya apa? Pak Heri, sholat terakhir bacanya apa? At-tahiyat, tasyahud, atau at-tahiyat. Ya. Ini artinya apa kira-kira secara bahasa? Kesaksian terakhir. Tasyahud itu dari kata-kata syahadah atau syahidah. Makanya bunyinya asyhadu alla kan. Nah, at-tahiyat itu dari kata-kata hayya. Artinya memuji Allah yang selalu hidup. Itu loh. Ya ingat, kenapa harus ada tahiyat? Ini kapan munculnya tahiyat? Dulu. Hah? Dulu. Iya, kapan? Peristiwa apa? Coba ada yang tahu nggak peristiwa apa? Nah ini sejarah sholat itu ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Maka bunyinya kan at-tahiyyatu mubarakatus sholawat. Jadi begini loh. Ini Allah di sebelah sana lah gitu kan. Sidratul Muntaha sebelah sana. Allah datang, Nabi Muhammad datang kan dipanggil kan? Penghormat ya. Ini udah mau pamit ceritanya nih. Nabi Muhammad sudah mau pamit, sudah selesai menerima tugas sholat yang 5 rakaat itu, 5 waktu itu, ya kan? Lalu Nabi pamitan kepada Rasulullah, pamitan kepada Allah untuk turun segera ke bumi. Itu yang muncul at-tahiyat, penghormatan terakhir dan kesaksian terakhir, penguatan itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Pujian semua kan itu. Ya kamu bertamu di tempat gurumu Pak Haji Kiai Zainal. Udah disuguhin makan, pertama kula nuwun assalamualaikum, disuguhin makan, disuguhin rokok, dikasih nasihat ya kan. Pulang dikasih sangu, ya kan? Mau pamit kamu kabur aja gimana kira-kira? Hah? Nggak jadi, nggak dapet ini nah. Disita rukonya. Ya kan? Nah, ini atahiyat itu kayak gitu, praktek atahiyat itu kayak gitu, sederhana sebetulnya. Kalau kita tahu sejarahnya, kalau kita tahu artinya. Cuman kan kita dari dulu nggak pernah dicari sejarah, karena kita didoktrin udah yang penting lo sholat dulu lah, gitu loh. Nah kacaunya sampai kita mau nikah begitu, udah yang penting nikah aja dulu, kayaknya. Akhirnya nggak tahu lagi. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Nah mulailah Allah assalamu alaika ya ayuhan, assalamu alaika ayuhan Nabiyu Tullah wabarakatuh. Ini kata-kata ini kalimat siapa yang ngucapin nih? Nabi. Allah itu. Nah? Allah.
Lu ngomongnya tanggung jawab, Ron. Ya kita kan taunya dari Nabi. Loh bukan, ini kalimat ini yang ngucapin siapa nih? Allah kan? Nah udah, tadi tahiyatul itu Nabi Muhammad ya. Mubarakatus sholawatut. Nah ya, thayyibatullah ya. Ini kata-katanya Rasulullah nih. Ini dari Allah. Ini tidak ngobrol nggak kira-kira ini berdua nih? Ngobrol kan? Jadi kalau kamu tahiyat tuh lagi ngobrol nggak? Ngobrol. Lagi ngobrol nggak? Lagi ngobrol, gitu loh. Sama ketika kamu sujud, subhana rabbil a'la. Kira-kira ketika kita nyusup ini di depannya siapa nih? Hah? Allah kan? Jadi kenapa tadi kamu cepet banget? Sir, kenapa sujudnya cepet banget? Saya lihat tadi, cuk, aduh, cepet banget ini. Kucing haus. Nah, itu. Kalau itu yang sholat tuh si Gesan anaknya Aris ya apa-apa, gitu loh. Tapi kalau kamu udah mau jadi kakek masa masih begitu? Saya dulu juga begitu sih. Gak yang tua lama. Iya, gitu loh. Dedi pertanyaannya begitu Dedi kemarin kamar. Pak, kalau sholat sujudnya lama sambil doa boleh nggak? Boleh. Doa keperluan, iya urusan duit kalau usah di situ deh udah. Iya, jadi sholatnya sholat ambisius jadinya. Sedangkan syaratnya sholat tuh patuh ikhlas, gitu loh. Gak usah, yang urusan duit setelah sholat aja, gitu loh. Urusan duit atau ada sholat hajat itu nggak apa-apa. Mau tobat pertobatan Pak. Iya, nanti itu ada tuh bab terakhir itu. Oh, lawan mulu. Ya, jadi ini dialog nih. Jadi dialog Nabi dengan Allah nih, dua ya, dialog. Ini Nabi. Terus berikutnya Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Nah, itu masalahnya nih. Ini kita di sini apa enggak nih? Jadi Rasulullah melibatkan umatnya ketika berdialog dengan Allah. Jadi gini, Allah mengatakan salam keselamatan buat kamu wahai Muhammad, ya kan? Dan kasih sayangku serta kebahagiaanku saya kasih kepada kamu. Nabi Muhammad gak langsung ngomong iya, tapi Nabi Muhammad mewakili kita nih. Assalamualaikum. Oke, saya terima semua dari punya Allah, tapi bersama umatku. Umatku yang mana? Yang ini nih, ya soleh nih. Nah kita termasuk di sini apa? Jawabnya bukan semoga, bukan. Kalau semoga kan jawabannya semoga dapat hadiah, namanya tebak-tebakan. Ya harus berusaha jadi ini, gitu loh. Masalahnya kan begitu, gitu loh. Yang paling tahu kita sudah masuk dalam sholihin apa tidak itu hanya kita dan Allah. Tapi para orang-orang yang waskita, orang-orang yang mana tadi tahu. Karena misalnya kayak Pak Guru tahu, oh ini kualitas saya begini. Itu bukan karena apa? Karena saking banyaknya ketemu murid yang begini, muridnya apa? 10.000 berapa? 10.000 berapa kira-kira? Pak Ji, ada 10.000 sekian ya? Yang ternyata 10.000 sekian. Bayangin, aku udah ketemu model manusia kayak kalian kayak kita ini 10.000. Jadi apa nih? Oh yang model begini nih problemnya nih. Itu, oh yang model ono nih urusannya nih udah paham lah, udah hafal gitu loh. Wa ala ibadillahi sholihin. Terus apa? So. Nah, tasahudnya di mana? Di asyhadu. Nah, ini tasahudnya nih. Ini tasahud. Ini tasahud di situ dulu. Ya. Lalu kita membalas, aslinya sudah sampai sini dalamnya. Lalu kita membalas Allahumma sholli, kita balas doanya para nabi tadi, kita balas dengan Allahumma, nah, selawat ya. Nah, dah. Tasawuf aslinya cuma sampai di sini nih.
Cuma sampai sini. Nabi Muhammad kan waktu Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim kan. Sedangkan kelanjutan agama Islam adalah kelanjutan dari ajaran Nabi Millata Ibrahimah. Nah, sebagai ucapan terima kasih dari umatnya Nabi Muhammad mendoakan Nabi Ibrahim. Itulah lahir selawat Ibrahimi yang kita baca setiap kita tawasul. Itu. Nah, jadi di dalam di dalam tasawuf tahiyat itu ada tawasulnya. Gitu loh. Ya. Jadi ini sejarah dan strukturnya tahiyat tasawuf nih. Sampai di sini. Lalu kita mendoakan Nabi Ibrahim. Nabi mengajak mendoakan Nabi Ibrahim. Nah, setelah ini Nabi Muhammad berdoa. Ya, kalau yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu doanya cuma satu. Tapi para sahabat, ada seorang sahabat yang berdoa begini. Setelah ini dia berdoa, ya Allah, terimalah sholat saya dan ampunilah segala dosa saya. Nabi Muhammad dengar. Kamu doa apa tadi? Bisa doanya ini. Ampunilah sholat saya dan terimalah sholat saya. Allahumma taqabbal minna sholatana wa atadibuli jambil segala macam itu. Rasulullah bagus. Lakukan itu biar segera diampuni dan pasti diampuni Allah kalau kamu sholatnya betul. Akhirnya doa itu menjadi sebuah hadis dan dilaksanakan, tapi oleh mazhab bukan Syafi'i, yang di Hanafi, Maliki pakai itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i menambah doanya terserah, gitu loh. Tapi karena ini sholat ini urusan kesiapan kita bekerja di dunia, intinya sholat ini urusan kita kesiapan bekerja di dunia, maka ditambah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihud dajjal. Allahumma inni, ya Allah, tolong a'udzubika, saya mohon dijaga olehmu, ya kan? Terus Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kalau mati dari azab dari kubur. Terus min adzabil qabri. Oh ya, boleh. Robbana atina juga boleh. Ya, itu intinya doa minta ampunan. Itu isi at-tahiyat. Kita mesti paham sejarahnya at-tahiyat. Sejarahnya at-tahiyat itu begitu. Jadi ketika kita sholat, benar-benar kita menghayati bagaimana proses terjadinya dialog antara Allah dengan Rasulullah dan Allah dengan Rasulullah membawa kita. Artinya pada kita ketika sholat berarti sama seperti kita sholat Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dibaca dan menjadi rukun sholat. Tanpa membaca ini tidak sah sholatnya. Ya kayak tadi, mertamu nggak pamitan. Baik. Sudah ya, sudah rampung nih at-tahiyat nih. Tahiyat rampung. Sekarang ada tanya nggak? Selama tidak menambah rukun itu boleh. Prinsipnya itu. Karena hakikat sholat itu semuanya doa, ya kan? Selama tidak menambah rukun itu boleh. Dan ada toleransi. Kalau sholat fardu itu ada toleransi, ada batas waktu lah kira-kira gitu. Tapi itu kesepakatan ulama, gitu loh. Ya kalau Nabi sholatnya lama sekali karena baca 1 juz, 2 juz, 1 surat, 2 surat gitu. Boleh aja, boleh sebelum salam ya. Para sahabat selalu melakukan itu dan dibenarkan Rasulullah gitu. Umumnya kita diajarin ini as'alukal fauza bil jannah. Terus masalah Rasulullah ini gimana? Wa najata minan nar, gitu loh. Assalamualaikum, minta hadiah surga, sini nolak hadiah neraka, gitu loh. Itu doa itu. Ya boleh aja. Sholat itu serius betul. Bahkan sujud itu kata Rasulullah itu ada 7 anggota sujud ketika sujud itu. Sajadah wajah, sajadah jabhati, jidat, sajadah lutut, terus tangan, 7 anggota. Ulama sufi lagi ditambah ada 2 menurut ulama sufi.
kasih rohnya sujud, hatinya sujud. Jadi subhanallah duit enggak ada gitu. Kita kalau enggak usah munafik lah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Untuk soal salam nanti besok saya jelaskan di waktu yang akan datang. Karena semua yang ada dalam gerakan sholat ini semua hadisnya jelas. Karena solu kamaro aitumuni usolli, sholat itu menirukan bagaimana Rasulullah sholat. Jadi ada hadisnya semua. Gitu. Saya nggak berani menyampaikan yang saya belum ketemu hadisnya. Ya sudah sudah ketemu tapi lupa lah, terlalu lama nggak dibuka. Itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada keliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.